Salam NKRI tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin membahas sebuah video terbaru. Ini dari seorang bos, yaitu Bosman Mardigu. Nah, kan tapi lihat di judul video ini adalah mengenai Sabda Sunan Bonang untuk melindungi budaya logam. Nah, di awal tadi saya dalam intro video ini adalah membunyikan sebuah komposisi ngawurs atau komposisi dabrus tadi, tapi sebenarnya tidak sembarangan. Yang saya pukul, yang saya tekan di dalam touch keyboard saya ini semuanya yang berwarna hitam. Ya, ada sebuah kesamaan yang menurut saya ini mesti dipikirkannya begini. Pola pikir ya, bunyi-bunyi yang diciptakan oleh para leluhur ya, orang-orang tua zaman dahulu, bisa jadi semenjak Gunung Padang itu kan 10 ribuan tahun sebelum Masehi ya. Situ sudah ada batu gamelan. Saya udah 2 kali ke sana. Jadi di sana ada batu-batuan yang memang kalau kita pukul itu berbunyi, seolah-olah itu memang dipakai untuk ritual atau dipakai untuk memanggil masyarakat sekitarnya ya. Jadi batunya itu khas gitu kan. Disitulah menandakan bahwa sejak lama kita sudah mengenal musik ya. Saya sempat ketemu waktu kesana yang kedua, ketemu dengan seorang musisi Inggris 2 hari 2 malam. Itu dia mainkan semua itu. Batu-batuan yang ada di sana dicobain semua, sampai ada di sebuah tempat yang namanya untuk batu gamelan ya. Memang bunyinya sangat unik. Jadi ya batu seperti ini, tapi setiap titik nadanya itu sebelah sini beda-beda gitu ya. Pukul sini sangat beraturan. Dan waktu yang pertama ke sana saya tidak sengaja memukul batu tersebut dengan palu, karena saya waktu itu melukis membuat spanduk kayunya itu saya pasang dengan paku dan palunya ini mengenai batu dan bunyinya sangat luar biasa. Itu sangat nyaring, sampai sekarang saya terngiang. Ada rasa yang magis indah gitu ya, kenyaringannya batu di Gunung Padang itu. Nah, ini prolog saya untuk menyampaikan ke Anda sebelum nyampe nanti ke telaah di Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini kan di zaman para wali ya, sejak zaman para wali, setelah zaman Majapahit ya. Atau kalau yang Sunan Ampelnya ya ketika zaman Majapahit ada, Sunan Ampel juga sudah ada. Di sini di dalam video Bosman Mardigu itu memang satu dari channel yang sering saya bukai, saya sering perhatikan, saya sering lihat, karena beliau adalah seorang bisnismen yang sukses dan pernah mendamaikan keributan ataupun kejadian luar biasa yang terjadi antar suku di negara ini ya. Cari saja, nanti akan tahu sendiri kalau memang bisa menelaah. Beliau ada orang yang mendamaikan pertikaian antar suku yang hebat yang terjadi di negeri ini. Dan beliau ini seorang yang religius ya, walaupun kadang-kadang bahasanya bahasa Jawa Timuran gitu. Jadi para pejabat kayak gitu tuh, ya apa cuk gitu kan ya, pejabat yang menurut beliau itu tidak enak jalan dalam menjabatnya gitu, dan menjalankan kebijakannya kok tidak sesuai dengan apa yang diimajinasikan sebenarnya. Karena beliau sendiri adalah seorang pengusaha sukses, mempunyai ribuan anak yatim ya. Jadi dengan
kata lain ya beliau ini sebenarnya tokoh besar sehingga saya seringkali melihat video-videonya yang terbaru dan saya berusaha menyerap apa yang beliau sampaikan. Nah, khusus tentang ini tadi di awal saya ting tong. Jadi ada kesamaan antara nada yang dihasilkan ini. Saya sebagai orang Sunda yang di Jawa Barat dari Gunung Padang mulai itu terus kemudian ke sini, itu kan nada ini adalah nada salendro kalau kata orang Sunda ya, salendro. Nah, yang hitam semua ini adalah salendro. Kemudian Jawa pun nadanya sama. Contoh lagunya ya. Lir ilir tandure wisumilir. Nah, ini salendro kan? Nah, itu salendro ya, salendro banget. Jadi salendro. Nah, akan tetapi salendro ini juga sama dengan yang dihasilkan nada-nada orang daratan Tiongkok ya, daratan Cina, daratan Tiongkok. Sama gitu. No. Itu kan Cina kan? Itu kan daratan Tiongkok. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa para leluhur dulu menyusun titi nada ini sama gitu kan? Dan ini yang hitam semua. Nah, oke, jadi prolog tujuannya untuk menuju kepada topik utamanya yaitu sabda penembahan Sunan Bonang untuk melindungi budaya logam Nusantara. Nah, saya prologkan dengan musik ini tadi bahwa Sunan Bonang itu sebelum meninggal itu mengatakan ya, hal pertama ada pati geni gini, bahwa di negara lain, di Eropa, di Cina semua ada suling, ada gitar. Di Arab tuh ada gitar semua. Ada yang pakai senar. Alat musiknya udah gitu, suling apa gitu. Tapi kita sudah punya logam. Nah, ini yang bentuk kehebatannya. Di zaman Sunan Bonang kita sudah punya logam. Ada bonang ya, ada saron ya. Itu yang berupa gamelan itu orkestra itu. Orkestra itu ada di Jawa ya, di kita ini. Atau di Sunda juga, di Bali itu ada gamelan, itu kan orkestra. Selain itu di Eropa cuma ada 2 aja, di daerah kita di Nusantara ini sama di Eropa itu orkestra. Jadi gamelan ini adalah orkestra. Nah, ketika di sini dikatakan pati geni, itu sabda pertamanya pati geni adalah teknologi logam, rahasia-rahasia teknologi logam di zaman Sunan Bonang itu dimatikan sebenarnya itu. Ya, jadi rahasia-rahasia bagaimana cara membuat logam yang bagus, yang bisa dibikin keris, bisa dibikin alat musik dan sebagainya, itu dimatikan ya, dalam arti rahasia itu ditutup. Nah, ini yang pertama tadi adalah perintah pati geni. Tapi yang kedua perintahnya adalah sabda menyalakan api. Jadi kemampuan untuk pembuatan logam ini supaya kembali digalakkan. Nah, karena ini zaman milenial, tentunya logamnya ini tidak melalui logam besi yang untuk gamelan dan macam, tapi logam-logam yang ada di Nusantara. Dan amanatnya yang paling penting adalah setelah 17 turunanku yang ke-17. Ya, tahun 2020 ini saatnya. Saya tidak tahu betul silsilahnya dari Sunan Bonang ke siapa, tapi kita sudah dengar bisik-bisiknya bahwa turunan ke-17 Sunan Bonang ya, tahun inilah sudah saatnya, kita sudah waktunya untuk menyalakan api. Ya, menyalakan api, jadi logam ini kembali teknologinya, rahasianya diaplikasikan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, orang-orang pertambangan pasti akan lebih tahu dan lebih mengerti. Sampai sini dulu. Salam NKRI, tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.